wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya, Siswanto di Blank On 5115 Channel. Di dalam Desa Membangun, banyak hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita bangun dari segala sisi kehidupan, karena semuanya saling keterkaitan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial di masyarakat, yaitu masalah perceraian. Telah hadir bersama kita Bapak Kiai Haji N.A. Sumonggurukun, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulumul Quran, Desa Sambong, Kabupaten Blora, sekaligus sebagai penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Sambong. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Nuril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Sis. Terima kasih berkenan hadir di undangan kami untuk membahas permasalahan sosial yang menjadi bidang penanganan panjenengan selaku penyuluh agama Islam dan pengasuh pondok pesantren sekaligus. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Menambah ilmu. Gitu Pak Nuril, ini saya manggil Pak Nuril nih biasanya. Pak Yai Nuril. Nah, ini di masyarakat kan saat ini kalau kita lihat ya masalah sosial, khususnya di masalah rumah tangga, di mana ujung-ujungnya pada suatu perceraian. Nah, sebelumnya mungkin sebenarnya perceraian itu boleh nggak sih Pak Nuril? Terima kasih pada Pak Sis. Pada hari ini kita dapat tolabul ilmi berkaitan dengan problematika yang ada di masyarakat kita, khususnya perceraian. Dalam hal ini perceraian adalah sesuatu yang sangat terpaksa. Kalimat terpaksa dalam hal ini adalah hukum dzaruri, yang mana kalau dapat dihindari dalam hal ini, kecuali kalau sangat terpaksa. Itu dalam kehidupan kita yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul, yang nikah itu adalah merupakan salah satu sunnah Rasul yang terpenting. Sehingga dalam hal ini maka ketika perceraian itu harusnya dihindarkan. Walaupun tidak dilarang atau walaupun tidak dilarang, tapi terpaksa tadi. Terpaksa, dan itu memang suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah mungkin. Salah satu. Nah, kalau melihat ini angka yang dikumpulkan dalam mungkin dari kementerian sendiri maupun dari badan statistik, itu angka perceraian itu sampai sebesar mana tuh Pak Nuril? Data yang kita peroleh yaitu dari Pengadilan Agama Kabupaten Blora, Pak Sis. Kita mulai tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018 ada 1906 perceraian sekabupaten Blora. Berikutnya 2019 1859, ada penurunan. Kemudian tahun 2020 penurunan kembali 1755. Kemudian tahun 2021 1906. Ada kenaikan lagi peningkatan dari tahun 2020. Ini artinya data dari Pengadilan Agama yang sudah didok. Sudah didok artinya sudah putus. Kemudian tahun 2022 hingga 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini
datanya memprihatinkan kembali, yaitu 854. Ini baru 5 bulan. 5 bulan ya. Mudah-mudahan saja 7 bulan yang akan datang nggak ada lagi, Pak. Oh gitu ya. Sehingga tidak meningkat. Ini data-data yang kita peroleh dari Pengadilan Agama. Yang mana kalau perinciannya per bulan, terutama tahun 2022 ya, 2022 maaf, itu 208 bulan Januari, Februari 182, Maret 162, April 119, Mei 183. Oke, nah itu artinya yang bercerai ya. Iya. Kalau dilihat mungkin dari persentase dari jumlah keluarga itu mungkin masih kecil ya. Tapi kemungkinan kalau dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang ada di tahun berjalan, kira-kira ada datanya nggak, Pak Nuril? Iya. Untuk hal signifikansi terhadap perceraian dan pernikahan, ya tentunya masih kategori belum melebihi dari 42%. Ya. Masih. Okay. Di bawah 42. Iya. Artinya kalau di bawah 42 apakah berarti itu masih dalam batas toleransi atau bagaimana ini? Ya sebetulnya untuk Blora sendiri sudah ada warning. Kita harus benar-benar berpadu, berpacu dan padu di dalam rangka untuk mengatasi masalah ini. Jadi untuk masalah perceraian ini sebenarnya tidak hanya dari kantor urusan agama, tetapi dari seluruh elemen masyarakat. Ya, karena hal ini sangat meningkat. Contohnya 5 bulan saja tahun 2022 sudah 854. Berarti kan ada grafik peningkatan. Jadi memang ini permasalahan yang memang menjadi masalah bagi kita, dan kita juga mesti harus ikut berusaha supaya angka ini bisa semakin hari bisa ditekan gitu ya. Gitu, Pak. Karena memang ngelihat dari angka di situ, misalkan kalau tadi Pak Nuril menyebutkan tidak lebih dari 42%. Ini kan cukup tinggi, artinya kan 10 pernikahan di tahun itu terjadi 4 perceraian gitu. Jadi ini kan karena kenapa saya menganggap ini sesuatu penting, karena saya akan konsisten di desa membangun. Di dalam desa membangun itu sendiri tentunya salah satunya adalah keberadaan dari masyarakat itu sendiri. Selama masyarakat itu bisa bahagia, bisa sejahtera tanpa ada masalah seperti itu, kan artinya terdukung, desa itu terdukung untuk membangun gitu. Karena jangan sampai karena perceraian itu akan menambah angka kemiskinan gitu. Nah itu kan ke sana. Kenapa saya mengambil tema kali ini seperti itu, yang memang kalau dilihat temanya kadang rasanya nggak enak juga. Betul. Tapi kita kan realistis bahwa inilah angka yang ada di Kabupaten Blora seperti itu. Menambahkan Pak Sis bahwa jumlah yang ada ini memang bukan jumlah yang senantiasa berkaitan dengan pernikahan per tahun. Tidak. Pernikahan per tahun itu dapat juga tetap dalam posisi tinggi. Namun sebelumnya permasalahan perceraian itu adalah permasalahan ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada masa-masa yang lalu. Sehingga akumulasinya ketika terjadi keputusan di Pengadilan Agama, itulah yang dihitung pada tahun yang ada, tahun 22. Padahal ini permasalahannya ada yang sudah melalui BP4, yaitu
Badan Perceraian Pernikahan dan untuk penasehatan pelestarian pernikahan itu sudah berupaya untuk memberikan advice, memberikan dampak-dampak negatif apabila terjadi pernikahan nanti, diantaranya yaitu korban putra-putrinya yang ada, itu kita sudah berupaya, kemudian dampak sosialnya. Ya, namun itulah yang terjadi ketika kita melihat data ini, dan di Pengadilan Agama sendiri sudah berupaya untuk adanya mediasi. Saya kira itu. Nah, itu sekarang ini Pak Yai, untuk perceraian sendiri sebenarnya faktor-faktor penyebab atau pemicunya itu apa? Ya, pertama ini ya, ini yang kita lihat dari data yang ada itu ekonomi, politik, sosial, budaya juga masuk. Komplit. Wah, itu ini kalau komplit. Mungkin kalau ini kita coba kupas satu-satu ini Pak ya ini. Iya, ekonomi. Dia diantaranya permasalahan ekonomi yang paling banyak. Berbanyak ekonominya. Walaupun jumlah kuantitas yang diperoleh itu masing-masing tidak sama. Contohnya tidak membandingkan mendapatkan per bulan sekian, kemudian terjadi perceraian, tidak. Namun kebanyakan dari rasa ketidakpuasan dari salah satu pasangan atau dua-duanya. Ini ekonomi. Dan faktor ekonomi juga diantaranya salah satu kerja di tempat yang jauh. Sehingga komunikasi kurang ada perbaikan. Jadi kalau istilah kerennya itu LDM ya. LDM. Long distance marriage. Ya itu. Long distance marriage. Ya. Jadi itu pernikahan jarak jauh ya. Pernikahan jarak jauh. Ya itu Pak. Mereka bahkan di luar negeri juga. They are working in the abroad. Bekerja di luar negeri. Ini jadi permasalahan juga. Kalau ada kemarin kasus mereka antar pulau, tetapi sudah lebih dari 4 tahun tidak beringin nafkah, lahir dan batin. Dia memberi nafkah, sehingga terjadi rofa atau gugatan dari istrinya. Itu diantaranya faktor ekonomi itu. Yang kemudian berikutnya sosial juga. Sosial bukan berarti dari ekonomi, mereka sudah kecukupan. Ada. Ya, kemudian saya sendiri juga anggota BP4 Pak di kantor di Blora itu untuk penasihatan. Melihat kaget juga, beliau itu dua-duanya sudah mapan dari segi ekonomi. Ya, kategorinya sudah kita ketahui lah, mereka sudah bekerja dan mendapatkan hasil per bulannya sudah terukur. Namun tetap perceraian karena faktor sosial, mungkin sosial media itu penyebabnya. Faktor yang lain, mereka komunikasi dengan kenangan lama Pak, gitu biasanya juga. lebih menjurusnya itu adanya mungkin pil dan will itu tadi Pak, mungkin itu bisa juga kan. Kalau hanya sekedar ini media sosial kan nggak masalah, misalkan nggak ada tindak lanjut ke sana, mungkin cuman saling WA-an atau gimana gitu mungkin. Enggak apa-apa kalau memang media sosial kita dipergunakan untuk perekonomian yang bagus, untuk peningkatan ilmu pengetahuan lebih bagus. Namun berkaitan dengan tadi hubungan yang tidak diperbolehkan dalam hal ini itu si antaranya penyebabnya. Tadi ekonomi, sosial, kemudian dari budaya. Budaya diantaranya mereka ada yang berpendapat gini, ini berarti nggak cocok pernikahan dengan si A, si B. Karena tiron. Perhitungan tertentu ya. Katanya geying. Nikah dengan wage dan pahing. Ada gitu. Padahal kan tidak ada hubungannya sama sekali. Bahwa kita mengetahui untuk keberhasilan dalam ekonomi itu kan pertama adalah marketingnya harus bagus, kemudian komunikasinya, gitu, kemudian kontinuitasnya, inovasi, regularitasnya
kan ini sebetulnya nggak ada Gitu. masalah tiron, Nggak masalah ada, budaya nggak ya, ada, Ji. budaya yang nggak baik. Ji, Politik. Ji. Kalau politik gimana, Pak? Politik. Ini kok saya baru begini. baru ini perceraian karena faktor politik Saya sendiri penelitian yang agak nakal, maksudnya gini. Saya memang mencari-cari. Apakah ada sebab misal yang satu anggota legislatif atau aktivis dari partai yang satu, aktivis partai yang berikutnya di salah satu rumah di Kabupaten Blora lah ya. Itu ya. Kelihatannya belum ada. Belum ada ya. Karena memang di sini masih belum beda dengan kota besar ya. Mungkin mereka ada suami istri yang berbeda partai, bahkan calegnya beda atau aktivitas. Saya kira itu kalau dari politik. Nah, ini kalau ini karena tambah lagi Pak, maaf. Ya. Perceraian karena mereka converse, pindah agama. Ada karena faktor-faktor itu ya. Faktor keyakinan ideologi. Faktor agama. Mereka pindah ke agama tertentu, kemudian yang satunya menggugat untuk perceraian. Kalau ini kan ada kalau di negara disebut Ipolek, Sosbud dan Kam. Ini berarti yang masuk ideologi tadi masuk politik, Ipolek ekonomi, budaya. Tapi Hankam nggak ada ya Pak ya? Faktor itu sudah mencakup beberapa yang lain. Nah ini kalau ini pernikahan dini itu masuk yang mana? Kalau saat ini pernikahan dini, karena dini sudah umur 25 tahun, jadi boleh. Sekarang pernikahan anak yang nggak boleh. Oh gitu ya. Karena istilahnya dini, kalau 6 tahun yang lalu dini masih usia 18, kan belum boleh. Tapi sekarang sudah 24 tahun nih. Oh iya. Jadi pernikahan dini boleh. Gitu. Karena Mbak Dini. Wah ini saya kena prank ini beda. Jadi pertanyaannya gini, apakah pernikahan anak? Iya, pernikahan anak. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena undang-undang pernikahan kan sekarang 19 tahun. Laki-laki dan perempuan harus 19 tahun. Jadi memang ada perubahan. Bahkan kurang 1 hari nggak boleh. Nggak boleh, Ji. Harus mendapat rekomendasi dari pengadilan agama. Nanti ada datanya Pak yang dapat rekomendasi. Nanti tapi pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kita bicara masalah di faktor tadi itu kan berarti kan kompleks sekali, Ji. Permasalahan suatu yang menyebabkan pemicu dari suatu perceraian itu sendiri. Nah, tetapi kan tidak artinya yang Pak Yai sebutin tadi kan bukan, kalau faktor itu pasti ada masalah. Karena pada kenyataannya masalah ekonomi pun walaupun dia kondisi terpuruk, keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Walaupun LDM jarak jauh pun juga ada yang enjoy menikmati. Karena dalam hal ini kan yang kita bicarakan mungkin karena perceraiannya itu sendiri, bukan karena dia bahagia atau tidak terhadap rumah tangga ini kan tidak ini ya. Karena ada memang yang mereka tetap bertahan untuk tidak melakukan perceraian, tetapi hidupnya nggak bahagia. Itu juga, dan itu lepas dari itu semua karena permasalahan kita yang kita bahas adalah perceraiannya itu sendiri. Nah, di pengadilan agama yang paling besar yang mengajukan gugatan cerai itu yang orang laki atau orang perempuan? Kalau data saat ini terbanyak yang perempuan. Ngajukan perempuan terbanyak perempuan. Namun ya kita mengharapkan lah untuk tahun depan yang akan datang itu duanya saling komunikasi. Jangan sampai meningkat dan bertambah. Tadi sampaikan oleh Bapak Sis bahwa walaupun mereka kurang ekonomi, kemudian mereka jauh, tetapi tetap cinta kan. Memang itulah yang seharusnya menjadi teladan. Jadi nanti kita hendaknya juga memberikan reward lah kepada beliau-beliau yang mempertahankan hal itu. Namun saat ini memang yang masih concern kan perceraiannya itu, maka suatu ketika kita reward bagi beliau-beliau yang dalam kondisi seperti itu, ya mereka berbicara kau selalu di hatiku. Kau selalu di hatiku. Jadi ini Pak
Ya ini melankolis nih. Nah ini yang ini ya terjadi apa ya? Kayaknya kontroversi ataupun kontradiktif antara biasanya perceraian itu yang banyak dirugikan, ya. Yang biasanya kalau menurut saya yang banyak dirugikan adalah pihak perempuan, karena mungkin yang selama ini terjadi di daerah kita ini laki-laki yang lebih dominan untuk memberikan penghasilan dalam keluarga, sehingga di saat perceraian terjadi itu pihak wanita nggak siap, ya wanita kan nggak siap. Nah, tetapi justru kenapa sudah tahu bahwa itu akan menyebabkan keterpurukan bagi seorang wanita itu, tapi justru banyak kasus perceraian itu gugatannya dari kaum perempuan, gitu gimana? Iya. Itulah hawa nafsu, hawa nafsu. Perceraian itu adalah akan membawa negatif yang banyak dari perempuan itu sendiri, bahkan si laki-laki juga demikian, karena yang punya perasaan tidak hanya wanita tapi laki-laki. Kalau air mata wanita itu 5 butir, laki-laki 1 butir itu sudah sangat banyak, besar. Nah, maka kalau bisa dihindarkan ya kita himbau lah, kita harapkan kedua belah pihak untuk saling mengerti hal ini, karena dampak negatifnya tidak hanya suami atau istri sendiri, justru anak-anaknya yang paling menderita dalam hal ini. Banyak broken home, broken heart, mereka yang gagal sekolah. Ya, aduh, kita sedih kalau tahu. Kami pernah bertanya ke beberapa guru tentang mereka yang sudah tidak berkenan untuk belajar dengan baik. Ternyata sangat erat dengan masalah keluarga, perceraian dari keduanya itu. Maka inilah kita himbau dalam kesempatan ini, mari kita semua elemen masyarakat, karena anak itu tadi masa depan yang harus kita perhatikan. Mereka lari dari rumah, kemudian mereka tidak mau pendidikan karena pijakan motivator yang terbesar kedua orang tuanya sudah terhapus, mengecewakan mereka. Naudzubillah min dzalik ini, Pak. Ada yang lari, Pak, dari rumah. Dia itu sampai sekarang belum ketemu anaknya. Karena ya tadi faktor orang perceraian itu. Bahkan juga tidak hanya anak, orang tua meresepuh itu juga jadi sedih loh. Waduh, kenapa ini kan gitu. Akhirnya jadi sedih. Beliau kasihan kan, sudah sepuh seharusnya melihat putra-putrinya gembira bersama cucunya, ternyata harus bermasalah. Jadi tolong ini ego harus dihapus. Namanya juga dua hati yang berbeda, Ini harus kita ada saling mengalah. Jangan saling membenarkan diri. Maka kita harus membenarkan pasangannya, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Masing-masing seperti itu. Jadi benar semua ya. Makanya harus dirinya sendiri yang disalahkan. Itu akan beres. Tapi kalau yang dibenarkan dirinya sendiri, yang disalahkan pasangannya, maka akan terjadi percekcokan. Konsep satu inilah. Ketika kita mau mengatakan, udahlah aku yang salah, beres semuanya. Istrinya, aku yang salah mas, aku yang salah selesai. Kalau bisa seperti itu. Nah, tapi ini ada lagi nih Pak Kiai, yang kaitannya dengan cara ini mereka memandangnya. Ada karena teman saya menceritakan pada saya bahwa dia itu sudah bercerai, dan dia menyebutkan seperti ini. Mungkin Tuhan menakdirkan saya harus bercerai. Nah, ini yang kadang dipakai dalam tanda petik sebagai alasan perceraian. Nah, itu kalau menurut Pak Yai gimana ini? Sama-sama katanya mungkin berbeda. Kalau Epi kan
mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Kalau tadi kalimat mungkin Tuhan telah mentakdirkan, tidak. Kalau yang tadi konteksnya untuk bencana alam. Bencana alam. Konteks besar. Yang kita tidak tahu. Tapi kan ini rumah tangga. Rumah tangga. Penuh dengan kasih sayang Allah. Subjeknya kita. Iya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sebagai tanda kasih sayang Allah, Allah telah menciptakan berpasang-pasangan sebagai suami istri agar membina rumah tangga, saling kasih sayang, membahagiakan, melindungi, bertanggung jawab agar bahagia dunia dan akhirat. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Nah, dengan demikian, kalau ada perceraian, jangan menyalahkan takdir. Ini salahkan dirinya sendiri. Betul. Harus berusaha untuk memperbaikinya, untuk memaafkan. Jadi apapun kesalahan, ketika kita mengacu berpedoman kepada tujuan semula pernikahan yang sudah diikrarkan dulu di hadapan Allah dan disaksikan oleh para hakim, para petugas dan saksi masyarakat, ini dipertahankan. Jangan sampai apapun godaannya, temptation, godaan atau badai yang ada harus dihadapi. Inilah. Maka agar angka perceraian di Kabupaten Blora jangan banyak, karena informasi dari Provinsi Jateng itu saya jadi malu. Katanya ranking kemarin 3 atau 4. Mudah-mudahan jangan jadi ranking lah terbanyak. Maka ini loh, mari tadi kembali kepada tujuan semua pernikahan. Tujuan. Ayo menyalahkan dirinya, memaafkan pasangannya. Benci tapi rindu. Gitu jadi merinding semuanya pemirsa ini. Benci tapi rindu. Suami istri itu kan dua hati, dua hati yang berbeda tapi disatukan. Luar biasa loh, tiap detik loh. Kalau kita dengan teman kan bosan bisa lari. Sudah 2 bulan nggak ketemu atau 2 hari nggak ketemu. Istri tiap hari ketemu per detik. Ketika ada masalah, ya kita tetap rindu lah. Walaupun kadang muring-muring. Tapi aku maafkan. Benci tapi rindu. Tapi jangan benci beneran. Tapi gemes lah. Tetap sayang padamu. Terima kasih. Nah, itu tadi. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi itu, misalkan masalah ekonomi, tidak setiap masalah orang yang bermasalah ekonomi berujung pada perceraian. Tidak setiap LDR atau LDM yang ada tidak selalu berujung dengan perceraian atau pernikahan. Mungkin pernikahan anak juga yang usianya kurang juga kadang tidak menyebabkan itu. Nah, sebenarnya kalau boleh diambil suatu kesimpulan, sebenarnya permasalahannya satu, mungkin cara berpikir. Betul nggak Pak Yai? Betul. Tadi mindsetting atau pola pikir itulah yang menentukan. Nah, itu. Jadi itu saya pikir semua sumber itu dari situ. Iya, betul. Dari cara berpikir. Jadi janganlah kita menyalahkan sebab. Betul. Sebab kita tidak mungkin menghindari sebab. Gitu. Tapi ayo pola pikir kita. Sebab-sebab yang ada A sampai Z. Itu mari kita manage. Kita jadikan sesuatu motivator, bahkan penyedap kalau masakan, atau penguat kita dalam berumah tangga itu. Jadi berarti sepakat cara berpikir pola pikir sepakat boleh. Inti dari semuanya, inti pembicaraan kita dari pola berpikir. Artinya pola berpikir di saat seseorang akan menikah itu
mindsetnya harus dibuat. Betul. Ibarat kita itu mau menyusun suatu suatu rencana bersama untuk ke depan yang lebih baik. Bahkan mungkin ada istilah kalau perjodohan di orang Jawa itu ada namanya tumbuh oleh tutup. Tumbuh tutup. Jadi tumbuh oleh tutup. Jadi harus trep gitu ya. Harus trep itu dalam pengertian mungkin kita kan menikah itu tidak mungkin kita selalu trep gitu ya. Pak Yai. Mungkin bisa misalkan saya ambilkan contoh ini misalkan suami ini istri atau istri atau suami ini kan tetap kan tidak pada saat dia menikah posisinya pasti kan seperti ini. Nah, ini yang mesti harus disadari gitu Pak Yai. Harus disadari supaya masing-masing harus tahu kondisi kekurangan kelebihannya masing-masing gitu kan. Nah, mungkin seperti itu gimana Pak Yai? Bahkan justru kita ini pernikahan adalah menerima dan menutupi kekurangan dari pasangan kita. Itu. Inilah hakikatnya. Ketika kita sudah menerima dan menutupi kekurangan dari pasangan kita, suami atau istri, inilah yang disebut sebagai mawaddah warahmah, rasa tentram dan bahagia. Tadi kembali kepada pola pikir. Pola pikir kita ini untuk memberi, itulah yang memang menjadi kuncinya. Maka bagi Rasul kan selalu mengingatkan, memberi itu lebih baik daripada meminta. Maka ketika menjadi suami, berilah kasih sayang kepada istri. Ketika menjadi istri, berilah kasih sayang kepada suami. Berbeda jauh kalau dibalik. Aku minta kasih sayang dari suami, aku akan minta kasih sayang dari istri. Pola pikir ini akan menjadikan tidak bahagia. Maka pola pikir tentang kita memberi, kita memberi kasih sayang, memberikan pengorbanan pada pasangan, itulah. Benar Pak, pola pikir tadi. Jadi kalau ini istilahnya inside out, harus dari diri kita dulu, bukan outside in, bukan orang lain harus menyesuaikan diri kita, tapi kita harus bisa memberikan kepada orang lain. Of course, this is the good mindset for us. Nah itu ini sebagai ini Pak Yai tadi sudah banyak kita ngobrol tentang bahasan faktor-faktor pemicu. Mungkin untuk menutup sesi episode yang pertama ini, harapan Pak Yai atau himbauan kepada masyarakat seperti apa agar perceraian ini terhindarkan. Saudaraku semuanya, bahwa kita mengingat perceraian adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita untuk mencapai ridho dan kebahagiaan Allah kepada kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Marilah kita semuanya ikhlas di dalam memberikan kasih sayang kepada pasangan kita masing-masing, kepada keluarga kita masing-masing. Maka akan terjadilah yang kita cita-citakan untuk kebahagiaan di dalam rumah tangga. Terima kasih Pak Yai sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada pemirsa. Terima kasih, nanti kita akan sambung dengan pembicaraan kita selanjutnya tentang bagaimana dampak ke depan sebuah perceraian itu. Terima kasih. Demikian pemirsa, kita sudah banyak berbincang dengan Pak Yai tentang perceraian. Jadi sekali lagi, inti permasalahan kita adalah cara berpikir. Cara berpikir kita, mindset kita di dalam rangka membangun rumah tangga itu seperti apa, ini menjadi kunci. Memang perceraian tidak dilarang, tapi ini adalah perbuatan yang sangat tidak disukai Allah. Maka jauhilah, maka jauhilah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pembangun.